Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain duit belanjanya nambah. Amin. Bapak-bapaknya udah mikir lagi, waduh nambah lagi duit belanja. Sekali lagi biar kompak ya Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj yang saya muliakan dan yang saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, di antaranya Ketua Yayasan Ayahanda Bapak Haji Nur Haris Effendi, dan juga Ketua DKM Bapak Haji Ahmad Basuki, Ketua RW Bapak Haji Anhar Pasaribu, dan juga Ketua LMK Bapak Eko Tulianto, dan hadirin jamaah sholat subuh jamaah yang mudah-mudahan kumpul kita di sini, hadir kita di sini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini pula, pada detik ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmatnya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Dengan perpaduan kedua nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat, menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah. Sholawat teriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula guru saya, yakni Al-Habib Zaidan bin Shalih Al-Atas, ya, selaku Menteri Perhubungan. Mudah-mudahan dia Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu harus dan wajib yang namanya membutuhkan nasihat. Yang namanya manusia, meskipun titelnya sudah tinggi, jabatannya sudah tinggi, gelarnya sudah panjang, pasti dia membutuhkan yang namanya nasihat. Kalau ada manusia yang dinasehati oleh sesama manusia tetapi tidak mendengarkan atau tidak menerimanya, maka sebaik-baiknya nasihat adalah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a amalahu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu."
Setiap manusia, entah itu kaya kah, entah itu miskin kah, entah itu tampan kah, entah itu jelek kah, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu, dan pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Dan orang yang sudah dipanggil oleh Allah, dipisahkan ruh daripada jasadnya, maka terputus pula segala amal ibadahnya di hadapan Allah, kecuali illa min thalasin, kecuali 3 yang pahalanya terus mengalir. Apa itu? Yang pertama adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Tadi Ketua DKM sudah mengajak para jamaah untuk selalu bersedekah, untuk selalu menyumbangkan hartanya untuk membangun ini masjid. Mudah-mudahan hati kita terketuk semuanya. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Jadi yang namanya sedekah jariah adalah pahala yang terus akan mengalir ketika kita sudah di alam kubur. Contoh, ini masjid, ketika kita datang ke masjid lagi berwudu Pak, ketika lagi berwudu ada satu keran air yang kagak nyala, airnya kagak mengalir airnya. Karena kita inisiatif, kita tahu itu adalah ladang pahala kita. Kita beliin itu satu buah keran. Kira-kira harga keran berapa duit sih Pak di sini Pak? Ada yang namanya 50.000. Hah? Kagak sampai 50.000. Ketika kita beliin itu satu keran yang kalau kurang lebih harganya 30.000, kita sumbangin di masjid ini. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, ketika keran itu dipakai untuk masyarakat banyak, untuk mengambil air wudhu, untuk mengambil air sembahyang, dipakai untuk maslahat umat, selama air itu mengalir, ketika kita sudah dipanggil Allah, selama itu pula pahala kita terus mengalir dan dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Bu, siap ngeluarin duitnya Bu? Bu, siap insya? Pak, siap keluarin duit buat sedekah jariah? Insya Allah. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu dah. Jawabnya bareng jujur ya Bu. Bu, jawabnya bareng jujur. Kira-kira ibu-ibu kalau ke pasar atau ke mall di sini yang paling dekat di mana? Pasar Perum? Pasar Perum. Ibu-ibu bawa duit 50.000. Bawa duit 50.000 datang ke pasar ke mall. Kira-kira itu duit 50.000 kecil apa gede? Kecil berarti. Tapi kalau 50.000 ya masuk ke majlis taklim ada tromol lewat, kira-kira 50.000 kecil apa gede? Gede. Alhamdulillah, romanya pahalanya gedean di mall ya. Besok rubah, banyakin yang di masjid kotak amal. Ini makan kadang ketua DKM ya, kalau dilihat dari mana asal buka kotak tromol, ya ilah isinya kagak jauh dari 2.000-an. Ya paling gede banget, paling gatal itu 20.000, 10.000 itu. Ya sama di tempat saya juga begitu. Ya mudah-mudahan segala amal ibadah kita lebih dikuatkan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal. Ya rabbal. Jujur dah ibu-ibunya Pak. Jujur. Alhamdulillah. Dan yang kedua, yang pahalanya terus mengalir ketika kita sudah dipanggil oleh Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang selalu dipakai oleh orang yang masih hidup. Makanya luar biasa kalau menjadi seorang guru ngaji alim-aliman,
menjadi seorang ustadz yang ngajar tahlil dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika dia mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya kepada murid-muridnya, ketika dia sudah dipanggil oleh Allah, selama ilmu yang diberikan dipakai oleh orang yang masih hidup, selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita termasuk ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu mengalir pahalanya, ilmu yang selalu dipakai oleh semuanya, dan itu menjadikan pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'u lahu, seorang anak yang selalu mendoakan dia punya orang tuanya, seorang anak yang selalu bermunajat meminta kepada Allah agar orang tuanya selalu diberikan sehat walafiat, agar orang tuanya yang sudah di alam kubur diampunkan dosa-dosanya. Selama itu pula pahalanya terus mengalir, dan orang tuanya mudah-mudahan bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ini adalah investasi yang sangat luar biasa. Yang ketiga ini adalah investasi yang harus dan wajib kita jaga pada saat ini. Anak yang selalu doain kita. Jangankan ketika kita sudah meninggal, ketika sudah di alam kubur, kita aja nih Pak, kalau lagi sakit, anak kita udah pada nikah, udah pada mencari jauh-jauh. Ketika lagi sakit, dilongok sama anak kita, kira-kira seneng apa kagak hati kita? Hati kita rasanya luar biasa bangganya. Hati kita senang, hati kita merasa bahagia. Ternyata anak kita masih ingat sama kita. Anak kita masih datang doain kita, nolong kita. Biar kata bawain cuma doa doang. Itu kalau tradisi budaya Betawi itu Ibu, Bapak jamaah hadirin sekalian. Ada emang semuanya se-Indonesia yang namanya kalau lagi lebaran mudik pulang kampung. Ya Pak, iya. Mudik pulang kampung. Itu mudik luar biasa itu Pak, anak-anak soleh dan solehah. Biar kata merantau jauh banget, ya kendaraan kagak punya, pakai motor jadi itu yang namanya berangkat ke Jawa, ke Tegal, ke Brebes, ke Kebumen, berangkat pakai motor. Bawaannya banyak banget, namanya orang mau mudik. Ya makanya motor-motor Vario lagi, motor Mio, motor Beat. Anaknya ada 2, gembolannya banyak banget. Itu motor sampai ditambahin papan di belakangnya, sampai ditambahin papan, ditaruh ada tuh berangkas-berangkasnya. Karena apa? Karena kecintaan dia terhadap orang tuanya. Kecintaan seorang anak yang selalu ingin melihat senyuman di hadapan wajahnya, melihat senyuman orang tuanya, melihat senyuman ibu bapaknya. Ya, makanya kalau punya anak rada banyak kan Bu? Punya anak rada banyak kan? Wah, kalau lebaran anak punya 5. Anak punya 5. Yang satu sekolahnya udah tinggi-tinggi. Ya, datang lebaran ke rumah kita, ke rumah orang tuanya. Yang satu bawa duit 2 juta. Bawa duit 2 juta anak pertama. Anak kedua bawa lagi duit 2 juta. Anak ketiga datang lagi bawa duit 2 juta. Terus anak keempat datang lagi 2 juta. Alhamdulillah. Yang terakhir yang bontot. Emang ada orang yang namanya bontot kan gitu. Ya datangnya lempeng aja, datangnya lempeng. Datang ke rumah orang tuanya lempeng aja, lempeng, kagak miring datangnya. Kalau anak yang berbakti kan kalau datang ke rumah orang tuanya, jenguk orang tuanya kan datangnya miring. Ya Pak ya? Kata otak kita miring ya. Datangnya miring.
Kenapa saya katakan kelihatannya mirip? Ada yang ditenteng, Bu. Ada yang ada yang ditenteng. Ya ini mah jangan sampai dah kucuk-kucuk datang ke rumah orang tuanya. Datangnya lurus, pulangnya miring. Ya habis deh itu di rumah orang tuanya diingkotinnya, beras diambil. Ya yang ada minyaknya, sisaan minyak diambil dimasukin botol dah. Ya buat anaknya, buat cucunya. Ini namanya orang tua mah kagak ngapa-ngapa ya Pak ya Pak. Ya Pak ya. Ini namanya orang tuanya biar kayak gimana kek tuh anak, jangan ada orang tua apa anak yang udah jadi orang tua udah berumah tangga tetap kasih sayang orang tua sampai dia mati. Ya Pak ya. Iya. Ya udah pada datang dari anak-anaknya semuanya. Ya bapak sama emaknya tuh girang banget. Ya datengin anak pertama sampai anak keempat bawa duit 2 juta udah masuk 8 juta. Ya girang banget itu bapaknya. Dan dilihat dah bininya itu nenek-nenek emaknya lagi nangis aja di kamar. Ya Allahnya lu lah. Ngapa sih anak lagi datang bawain duit pakai nangis. Anak udah bawa duit tentengan bawain duit 2 juta sampai 8 juta lu masih aja ngapa nangis. Ditanya sama suaminya sama bapaknya, kalau kata nyanya begini, tahu begitu mah bang, kita bikin anak biar 10 ya sekalian 15 ya diobras deh itu dah ya kalau 10 kali 2 juta, berapa juta itu ya insya Allah itu seorang anak yang selalu mendoakan dia punya orang tuanya. Jangankan kalau kita sudah dipanggil Allah, kalau orang tuanya sudah dipanggil Allah, hidupnya aja didatangin sama anak kita, bahagianya luar biasa. Itu Bu yang namanya siksaan alam kubur. Di dalam kitab ketika seseorang sedang diadab di alam kubur, digedik oleh malaikat. Gedigan yang pertama sakit, digedik lagi yang kedua. Gedigan kedua lebih sakit daripada gedigan yang pertama. Terus dipukul yang ketiga, pukulan ketiga lebih sakit dari pukulan yang kedua. Dipukul lagi yang keempat, pukulan keempat lebih sakit dari pukulan yang ketiga. Itu adalah salah satu adab kubur. Tetapi ketika di dunia dia mempunyai, mewariskan anak yang soleh dan solehah. Anak seorang anak kita sering datang ke masjid, sholat berjamaah bareng-bareng, ngaji di majelis taklim, dia doain, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua saya, ampunkanlah ya Rabb. Maka insya Allah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi amal jariyah, pahala yang terus mengalir, dan insya Allah si alam kubur, orang tua yang di alam kubur akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran dia punya anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Ya makanya Bu Pak, ya kalau kita lihat di masjid-masjid musola majelis taklim, ya kalau kita lihat isinya orang tua semuanya. Ya kita lihat remaja-remajanya. Yuk mulai dari sekarang ajak anak-anak kita, tarik paksain anak kita. Kalau zaman sekarang kan anak-anak zaman sekarang beda sama saya masih kecil dulu. Sebelum maghrib udah pada pulang Bu ke rumah, siap-siap sembahyang maghrib. Dengar adzan udah siap-siap mau sholat. Zaman sekarang anak-anak sekarang ini sudah yang namanya dimasukin atau berteman sama setan gepeng. Apa itu setan gepeng? Handphone. Oh gila, tiap waktu, saban hari, saban jam yang dipegang handphone terus. Wah itu Quran di rumahnya bersih banget. Ya kagak dipegang-pegang, itu udah kayak Quran baru. Yang dipegang mah HP-nya terus ya pulsa kuotanya udah tinggal dikit, udah mulai ngelek. Ya jaringan udah kagak ada, ngambek dah sama orang tua yang kita beliin kuota. Itu model zaman sekarang.
Anak-anak zaman sekarang yang mudah-mudahan yang hadir pada saat ini, anak-anaknya soleh dan soleha. Ya Rabbal. Ya, kewajiban kita ibu bapak sekalian, kewajiban kita ajak remaja, ajak anak-anak kita. Biar kata di masjid tidur-tiduran, biar kata yang kecil nangis kayak apa tahu aja. Karena itu menjadi psikologi, menjadi pikiran dia ketika masih kecil, diajak berjamaah, datang ke masjid, dia tahu sholat berjamaah. Bentar sampai gedenya dia ingat, oh iya masih kecil dulu saya diajak sama orang tua saya datang ke masjid. Itu akan terbawa sampai dia nanti sampai dia nanti ketika sudah dewasa, sampai dia nanti sudah besar, dia ingat masih kecilnya sering diajak ke masjid. Jangan sampai kalau ada anak kecil masuk ke masjid diomelin, dimarahin, tong, lu jangan pada berisik, nggak apa-apa, bilangin kayak gitu, tapi jangan sampai mengusir. Jangan sampai anak-anak yang mau pada datang ke masjid disuruh pada keluar. Jangan, biar bareng-bareng sholat berjamaah bareng-bareng. Ya diatur, dibilangin, jangan berisik dong ya. Ya diam-diam nih lagi mau pada sembahyang. Ntar kalau pada berisik ntar gue sentil. Bilang begitu aja dah. Ya kira-kira siap apa kagak? Woi, siap apa kagak? Insya Allah. Lah ini masjid kalau kita isinya semuanya orang tua, lah ntar yang penerusnya pada kagak ada bagaimana? Ya di masjid kagak ada yang baca Al-Quran, kagak ada yang kumpul, kagak ada yang tadarusan. Orang tuanya sudah mati di kuburan, datang anak ke kuburan, lantaran dia kagak bisa ngaji, disetel dah MP3. Ya, di ngaji udah pakai handphone itu ditaruh di atas kuburannya. Na'udzubillah min dan ya biar kompak. Islam kudu kompak, Islam kudu bersatu. Ya mulai dari remajanya, boleh kita waktuin anak-anak kita main handphone. Tapi ketika datang waktu sholat, datang waktu ngaji, rada galakan bu sama anaknya, rada galakan tak sama anak kita. Jangan sampai kita yang disetir sama anak kita. Ya anak ngambek kitanya ngalah, anak rengek disuruh sembahyang, disuruh ngaji, kitanya yang ngalah. Jangan sampai, karena itu akan menjadikan yang namanya waladin sholihin, yang anak yang selalu mendoakan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan, harta, tahta, jabatan, nama, anak, istri, rumah, mobil, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita, jabatan kita, duit kita, istri kita, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanya kalau kata Kiai Haji Zainuddin NZ, itu ketika manusia disuruh nyontoh yang namanya tukang parkir. Tukang parkir kita lihat ibu bapak di pasar-pasar, itu yang parkir di pasar, yang parkir di tempat parkiran, mobilnya mewah-mewah, motornya berbagai macam merek-mereknya. Ada Innova, ada Honda Jazz, ada motor ini, motor NMAX, motor apa segala macam. Itu dijagain itu sama tukang parkir, dijagain sama tukang parkir, dan tukang parkir kagak ngaku-ngakuin itu punyanya. Ya Pak ya, kagak ngaku-ngakuin itu punyanya, titipan semuanya. Dan pasti yang namanya titipan akan diambil lagi oleh yang pemiliknya, oleh sang pemilik. Begitu juga anak kita, semuanya ajarin biar pada sholawatan. Ini kira-kira pada sholawatan apakah ini? Salawat, bu, demen sholawatan bu. Insya ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah anak kita Pak Bu, kalau lagi ngaji diajak ngaji sama emaknya,
Ya diajak ngaji, digendong nangis, diselawatin, tuh anak diem. Ya luar biasa faedah sholawat. Luar biasa. Emang kalau masalah sholawat ibu-ibu paling kental Ustaz. Di mana aja tuh pengajian paling banyak ibu-ibu sholawatan, mungkin jamaah sholawatan, belum datang gurunya sholawatan. Terus sholawatan terus, mau tidur yang dipegang tasbih sholawatan terus. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Ya suaminya dengar, ya Allah, malu kagak bisa salawatan, niat bini kita bisa salawatan. Ya lantaran laki kagak mau ngalah sama perempuan, kagak mau image-nya turun di depan bini. Ya kita ini lagi ngeliat di pinggir jalan, itu lagi nongkrong, lagi ngeliat di mobil sambil berpikir, ya Allah bagaimana dia bisa salawatan kayak bini kita. Ya wah, tiba-tiba tuh laki orang akalnya banyak, mau tidur sama bininya. Tuh laki mau tidur sama bininya, tidur di sebelahnya, ngomong sama bininya, emang lu doang yang bisa selawatan, lu juga bisa selawatan. Ya didengerin dah tuh sama bini. Coba gimana bang, lu mau selawatan modelnya gimana? Nih dengerin. Serena yani Suzuki Xenia Mitsubishi Soluna Jazz Honda City Avanza Mazda PV. Wah kata bunyi hebat ya, aku ya bisa selawatan. Tanggapin ya Nabi salam alaika. Padahal itu kan nama-nama mobil Pak, nama-nama mobil. Ya apa aja dah dilakuin, dah disalawatin. Ya kan saya udah dipesan tadi sama Habib ya Ustaz, yang lama-lama ya kalau pagi mau ada ngantuk mata, apalagi belum kena kopi, ya sama juga sebelum kena kopi nih, ya air juga baru nyampe itu ya, mau serak-serak begini, wah air putih Bib, air putih, lombanya ada ikan cupangnya itu ya. Ya Bu Pak, mudah-mudahan selalu semangat, insya. Ajak anak kita ngaji begini, ajak remaja semuanya ngaji begini. Karena apa? Karena mereka semua yang akan meneruskan perjuangan kita. Jangan sampai anak-anak kita jauh daripada ulama, jauh daripada habaib, jauh daripada guru-guru. Jangan sampai anak-anak kita dijauhin sama ulama. Ingat, cari ulama yang lurus, cari ulama yang lurus, yang menegakkan hak, yang menegakkan kebenaran. Cari guru-gurunya, cari, lihatin anak kita ngaji sama siapa. Karena apa? Karena jangan sampai anak kita jauh daripada ajaran agama, jauh daripada para habaib dan ulama. Yuk mari baca suratul Fatihah sebelum saya akhiri. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan ini masjid, mudah-mudahan jamaah yang tambah banyak orang yang nyumbang, banyak orang yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan kita terus bersilaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.